Selamat malam, saya akan membuat video tentang praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Selamat menyaksikan. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya-cahaya sendiri, merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Tujuan praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahannya yang digunakan yaitu cermin datar, cermin cembung atau spion, cermin cekung atau sendok handphone, busur derajat, kertas putih lilin, layar celah cahaya. Percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter telah cahaya di depan cermin datar, kemudian menyalakan lampu senter dan jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan setelah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya bersinar tersebut sehingga tampak sudut datang, sudut pantulnya, kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantulan sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya letakkan dan nyalakan di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin bersifat maya, tegak dan berbedanya. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah saat susunanlah berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahayanya pada saat sebelum mengenai cermin cembung. Kapan jalan bersinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau deterjen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak dan diperkecil. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya bersinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar tersebut. Bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan hasil menunjukkan bayangan tersebut nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjadi cermin, amati dan jarak tertentu. Bayangan benda akan menghilang ukur jalan benda dan cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak benda 15 cm, bayangan 4 cm. Pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan 3 cm. Pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Pembiasan cahaya. Alat dan bahannya. Percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca. Pembiasan cahaya terjadi pada cahaya melewati dua medium berbeda, misalnya dari udara ke kaca. Karena kecepatan cahaya berubah di medium yang berbeda, arah cahaya juga berubah atau membelok pada balok kaca. Cahaya dibelokkan saat masuk dan keluar sehingga jalurnya tampak bengkok. Inilah yang tersebut pembiasan cahaya. Kemudian, percobaan kebiasaan cahaya dengan lensa cembung.
Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiaskan dan terkumpul di suatu titik fokus di benda diletakkan dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik. Terima kasih sudah menonton video saya.